Sekira patah sotokora patah kata. Bahasa roh yang sudah punya karena bahasa roh yang belum katakan haleluya puji Tuhan. Holy, holy are you Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Amin. Sekali lagi tepuk tangan bagi Tuhan. Oh Lord. Malam ini Engkau bicara atas kami semua Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus yang sakit sembuh. Yang miskin diperkaya. Tuhan bela berikan kami hati haus dan lapar akan Engkau. Mengejar Engkau sampai waktunya tiba. Kami percaya Tuhan, Engkau penolong sekali lagi. Kami percaya satu hal, masalah boleh besar, tapi ada Engkau, kami teropos. Berkati Tuhan sinyal ini. Di dalam nama Yesus berkati rumah roti. Firman tidak kembali sia-sia, mengerjakan bagiannya. Di dalam nama Yesus. Semuanya siap dan percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan bagi Yesus, silakan duduk. Shalom. Zoom yang kedua, saya sampaikan firman Tuhan. Ini yang Tuhan perintahkan 1 Samuel pasal 4. 1 Samuel pasal 4. 1 Samuel pasal 4 ayat 1b. Yang di rumah juga, yang di sini juga siapkan catatan. 1 Samuel pasal 4 ayat 1b. Beda dengan kemarin, tapi yang sekarang Tuhan saya sampaikan ini 1 Samuel pasal 4 ayat 1b. Ya, sudah dapat katakan amin? Saya baca, perhatikan. Orang Israel maju berperang, melawan, perhatikan, orang Filistin. Dan berkemah dekat Ebenezer. Sedang orang Filistin berkemah di Afek. Perhatikan baik-baik. Peperangan ini berhadapan, saudara. Ayat yang kedua, saudara baca sama-sama, yang keras, yang di rumah juga, 1, 2, 3. Mengatur bahasa. Terus berhadapan, baca sama-sama, ketika. Terus, garis bawahi, yang menewaskan kira-kira berapa orang? Ini bukan Ukraina lawan Uni Soviet, bukan saudara. Tapi Israel lawan Filistin. Ya, perhatikan baik-baik, saya ingatkan beberapa waktu yang lalu, pertama waktu perang saya doa buat Tuhan suruh doa buat Ukraina, saya lihat kuda putih. Ada kuda putih, ada kuda belang-belang, ada kuda hitam. Lalu muncul perkataan secupak gandum sedinar, akan terjadi kesulitan ekonomi. Jadi kok minyak goreng semua naik, santai wae. Imanmu harus naik, setuju angkat tangan. Jadi jangan Anda kayak kehilangan iman. Naik boleh naik, tangking harga turun ya silakan, tapi iman harus naik. Ya. Dan terus terjadi banyak hal, termasuk bencana. Nah, saya minta Anda perhatikan ayat ini sekali lagi. Saya baca, yang menewaskan, garis bawahnya semua. Tulis yang menewaskan kira-kira 4.000 orang, Israel yang kalah ya, di medan pertempuran. Jadi Israel kalah. Israel tidak menang, kalah. Ayat yang ketiga saya baca. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, semua lihat firman Tuhan. Berkatalah para tua-tua Israel, yaitu pimpinan-pimpinan sebenarnya dalam arti roh. Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah orang-orang Filistin? Pada hari ini, perhatikan tua-tua ini memimpin dalam hal roh. Marilah kita, perhatikan perkataannya, mengambil dari Silo. Dan diambil apa? Tabut perjanjian Tuhan. Atau pimpinan Tuhan. Ya, perlu. Tabut perjanjian Tuhan supaya ia datang, ianya udah besar. Tuhan, ia datang ke tengah-tengah kita dan melepaskan kita dari tangan apa? Musuh kita. Jadi ada maksud membawa tabut Allah. Oke ya? Jadi Anda paham, yang di rumah juga perlu ngerti. 4, saya baca, perhatikan semua. Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Lalu mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam. Yang bersemayam di atas para kerub
kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas ada ada di sana dekat tabut perjanjian Allah. Perhatikan baik-baik. Lalu Anda baca semua yang tempat ini juga di rumah, baca ayat yang kelima. Semua baca. Sehingga apa? Saya minta Anda tulis semua, perhatikan baik-baik. Mereka tewas 4.000, ya, yang di rumah perhatikan 4.000. Begitu tabut perjanjian Allah datang, itu kekalahan bisa dihapus dengan, ini bisa begini, dengan semangat sebetulnya. Ya, perhatikan baik-baik. Di mana ada hadirat Tuhan yang hancur, atau mendadak Anda punya iman. Setuju katakan amin. Tabut perjanjian Allah hadir. Jadi tidak mereka tidak lihat yang baru kalah 4.000, tapi begitu tabut Allah datang, mereka bersorak sampai bumi bergetar. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Karena mereka percaya Tuhan hadir. Ya, terima kasih. Ditampilkan. Segera sudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga apa? Bumi bergetar. Jadi mereka dapat seperti gini, dapat iman, dapat semangat. Karena tabut Allah datang. Ada Hofni Pinehas. Jadi yang kalah, yang sudah hancur, yang tanpa iman, tanpa pengharapan, mendadak tabut Allah hadir, mereka punya iman lagi. Nah ini otak sama iman beda. Maka saya katakan pelayanan jangan pakai utek, pakai roh. Setuju angkat tangan? Yang saya ngomong. Karena tidak pakai utek banyak dibohongi, roh penghasut. Ya harus ngerti yang Roh Kudus mau. Yang di rumah ngerti angkat tangan. Nah, jadi listen to me. Segera sudah tabut perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan bersorak. Baru kalah loh. Baru kalah. Seluruh orang Israel dengan nyaring sehingga bumi bergetar. 6. Baca sama-sama. 1, 2, 3 yang keras. Mendengar. Berkata. Baca sama-sama. Ketika. Ayat 7. Semua baca. Saya khotbah cuma singkat aja apa yang Tuhan sampaikan, saya sampaikan. 1, 2, 3. Ketakutan orang Filistin, Allah mereka telah datang ke perkemahan itu. Terus, saya minta Anda lihat saya ke depan, yang datang juga. Perhatikan baik-baik. Begitu tabut Allah datang, membuat mereka itu punya iman lagi, musuhmu ketakutan. Belum perang nih. Wah kita pasti kalah, kenapa? Tabut Allah di sana. Sebenarnya Anda harus tangkap kunci ini ya. Sesusah-susahnya hidupmu, sehebat-hebatnya lawanmu, begitu tabut Allah hadir, itu ada urapan yang mengalir. Itu membuat musuhmu gentar, setuju angkat tangan. Belum perang loh, belum perang. Belum perang loh ini. Yang di rumah ya. Allah mereka telah datang ke perkemahan itu dan mereka berkata, celaka, sebab seperti itu belum pernah terjadi dahulu. 8. Saya belum selesai. Baca ayat yang ke-8, 1, 2, 3 yang di rumah juga. Celakalah kita. Siapa akan menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat ini? Terus, inilah juga Allah. Saya minta Anda ngerti ya, campur tangan Tuhan itu tenar, campur tangan Yesus itu kuat. Jadi kalau Anda percaya Yesus, itu saya kasih tahu, udah tercatat dalam firman Tuhan. Kalau Allah turut campur tangan, sehebat apapun tidak akan bisa mengalahkan orang ini. Harusnya kita punya iman begitu. Harusnya. Nyatanya Pak, ya kalah bukti ini. Siapa yang menolong kita dari tangan Allah yang maha dahsyat? Inilah juga Allah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai-bagai tulah di padang gurun. 9. Ini Anda penting baca supaya Anda ngerti remanya. Baca sama-sama yang di rumah juga, tempatnya juga. 1, 2, 3. Dan berlakulah seperti laki-laki. Terus, supaya kamu jangan menjadi budak. Terus, berlakulah. Dan apa? Anda harus catat baik-baik. Ternyata orang duniawi atau orang yang dikuasai setan atau orang duniawi, pokoknya perhatikan dia tidak hidup dalam firman, ternyata bisa punya, gini saudara, bisa punya tekad, bukan iman, tekad. Kenapa? Terserah mereka ikut Yesus apa enggak, yang penting kita kalau udah buat jahat, sikat, kuat dan perang. Itu juga terjadi, makanya jangan kalah, istilah gini, jangan kalah hawa saudara, sejauh angkat tangannya. Kalau Anda punya Yesus, tentu orang sudah jatuh, nggak bisa terang. Ah itu, Anda jangan langsung drop. Bodoh, Anda punya Yesus kok. Anda punya urapan kok. Dia bilang, oh channel kita ini menteri yang ini. Oh saya pusing, kita punya Yesus kok. Nah itu yang saya katakan, kenapa engkau lihat manusia? Yang di rumah angkat tangan. Karena orang gini, Filistin ngomong gini, kuatkan hatimu. Dan berlakulah seperti laki-laki. Mereka tahu musuhnya Allah, saudara. Tapi ternyata
Terjadi di akhir zaman, orang yang buat salah makin makin mengeraskan hati. Kau usah pusing, Tuhan terjadi makin begini. Kalah tekad. Makanya lihat saya ke depan semua, perhatikan di kamera. Perhatikan baik-baik. Sebetulnya kuasa Tuhan mempengaruhi dunia, bukan dunia pengaruhi kamu. Langsung diam tadi. Katanya hitam atau putih. Tadi saya ikut joget di sana, tapi saya mau maju ke tengah, saya kurang pede, saudara. Nanti lain kali ya, rumah roti. Nanti di rumah ikut nari keren. Karena begini, dengar Pak. Yang roh, saya pernah dalam keadaan tidak ada uang, masalah besar, saudara. Tuhan ngomong, narilah di hadapanku. Saya nari, tapi tidak depan orang-orang. Ternyata nari itu, maaf ya, setan bisa minggir. Kadang-kadang anak Tuhan itu jaim, tapi Tuhan ngomong nari. Seperti Daud. Menari seperti orang gila. Yang nyinyir siapa? Istrinya. Akhirnya Tuhan tegur saya dengan mandul. Kalau engkau nyinyir dengan orang diurapi, apapun visimu bisa mandul, tidak terjadi apapun. Ya, saya nggak bahas ke sana. Next time, mungkin ada hamba Tuhan yang jelaskan. Kuatkan hatimu dan berlaku seperti laki-laki. Hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani. Seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki dan dikatakan berperang. Ini aja ke depan. Jadi yang roh ini sebenarnya bagus, tapi orang dunia lebih kekeh. Dia bilang, maju aja kuat-kuatan, mana yang lebih menang. Nah ini saya katakan di dalam Yesus, peperangan alam roh terjadi. Setuju yang katakan? Harusnya Anda lebih menang, harusnya. Tapi oleh karena dunia lebih kuat, kita bohong ikut bohong. Gobloknya itu. Oh kalau nggak bohong nggak dapat duit, bodoh saudara. Anda harus kuat dalam Yesus. Setiap orang akan mempertanggungjawabkan masing-masing. Loh kepoksa ya Pak Yer. Nah kepoksa sampai kapan? Kepoksa terus. Itu alasan saya kasih tahu. Makanya iblis suka. Meskipun Anda pelayanan, dia akan serang kamu di saat engkau lemah. Saya pernah dikasih tahu Tuhan, saudara. Saya punya anak rohani dulu militan. Mendadak waktu pertengahan, menikah mereka hancur. Hancur. Padahal dulu saya ajari penginjilan di pinggir jalan. Doakan orang-orang. Berani-berani, saudara. Saya bilang, doakan itu. Tuhan ngomong apa? Tuhan ngomong. Dan tepat. Tepat, saudara. Doakan orang pinggir jalan. Di lampu merah saya bilang, doa. Wah keren, berani-berani. Tapi iblis rupanya pendendam, betul. Begitu mereka makin besar dan Mayer dihajar habis. Maka dengar, dulu mungkin kau ngomong sekarang on fire, tapi selama engkau hidup jangan lengah, saudara. Mereka berjaga-jaga. Ya, saya minta Anda paham. Berperang, ini orang Filistin ngomong. Maka dalam nama Yesus, lihat saya ke depan semua, lihat ke depan. Ternyata mereka yang salah atau mereka berbuat dosa, tetap lebih tegar tengkuk, saudara. Anak Tuhan sebenarnya dalam Yesus yang kuat malah kalah. Maka saya pernah ajarkan yang Tuhan ngomong, saya pernah khotbahkan begini, lihat saya ke depan. Bedakan jamahan, roh dan jiwa. Anda tulis baik-baik. Orang kalau nggak dalam Tuhan, perhatikan saya baik-baik, jiwanya lebih strong. Jiwa. Orang dalam Yesus harusnya jiwa juga lebih kuat. Tapi herannya anak dunia, orang-orang dunia, jiwanya lebih kuat. Sehingga waktu dia tahu salah, dia lebih garang, saudara. Dan anak Tuhannya sebenarnya holy, saudara, karena jiwanya kalau kuat, terpengaruh. Ini gobloknya begini. Roh, sebenarnya dia holy dan kuat, terpengaruh juga, bodoh. Sebenarnya kamu harus ngomong, no, kamu dosa. Nah, ngomong. Jangan, oh iya ya, kenapa? Jiwanya dia lebih kuat, jiwamu kalah kuat. Harusnya kalau engkau ngomongnya dekat sama Tuhan, rohmu strong, harusnya lu. Tapi kalau kalah, berarti tanda tanya, kamu tidak terlalu intim mungkin. Hanya lapisan pelataran, makanya hanya merana di situ terus, tidak pernah masuk. Nanti yang di rumah katakan semua. Ada amin? Harus paham. Karena setiap orang kan dituntut tanggung jawab di pengadilan Allah. Tidak ada yang tersembunyi, tidak ada. Dan perhatikan baik-baik. Orang dunia lebih strong. Ini salah sebetulnya. Jiwanya lebih kuat.
Bahkan bisa ngajari kamu lagi. Itu kan salah. Sebenarnya yang dalam firman harus nuntun terang. Bukan nuntun di dalam kegelapan. Lalu intim sama Tuhan. Kok gampang dipengaruhi? Udah tahu ini keliru sebetulnya. Makanya ini firman Tuhan. Orang Filistin ngomong gini. Berlakulah seperti laki-laki dalam perang. Makanya banyak anak Tuhan tidak sampai destiny. Tengah jalan pecah lagi. Tengah jalan pecah lagi. Tengah jalan kemana-mana. Jiwanya ini sakit. Rohnya harusnya kuat. Dan tidak sampai tujuan. Tidak sampai. Anda harus ngerti peperangan roh yang nonton. Yang nonton juga di sini. Peperangan roh. Peperangan itu bukan hanya ngomongin firman aja. Inilah firman Tuhan. Bukan. Pada waktu Anda mengalami tekanan, apakah firman itu keluar? Atau firman Tuhan malah dikalahkan. Akibatnya engkau muter pada engkau sampai tua. Dan ini bahayanya. Kalau engkau depresi terus dalam keadaan roh, makanya engkau anti sama yang roh. Itu bahaya. Anti. Kenapa? Karena engkau maju tidak bisa. Itu gawatnya begitu. Engkau maju jatuh, engkau maju jatuh. Begitu terus akibatnya engkau anti. Sudah cukup. Ini yang saya katakan kematian yang terjadi. Saya sudah coba ini, saya sudah coba ini, gagal terus. Nah ini saya ngomong, saudara. Kenapa? Filistin tahu salah, dia berperang, dilawan. Ya ada yang joget dangdut lagi di rumah juga ini. Kenapa? Anda harus ngerti kebenaran. Jiwa, perhatikan saya ke depan. Kalau, perhatikan semua. Kalau Roh Kudus jamah hatimu, maka jiwamu diperbarui. Saya sudah jelaskan zaman dulu sekali. Jiwa itu ada 3, pikiran, perasaan, kehendak. Sama-sama katakan pikiran, perasaan, kehendak. 3 ini, mana yang sakit, ceken. Oh pikiran gua sakit Pak, nah, itu minta Anda dijamah firman. Pak, bukan pikiran Pak, tapi perasaan gampang tersinggung, sama bodohnya. Hidup dalam Tuhan. Maka dalam nama Yesus, saya ini nabi saudara, kok ngomong bukan seperti gembala, maka cari gembala. Ngerti ya? Harus digitukan, kalau nggak sadar-sadar, lemah lembut, goblok terus, harus dikerasi. Supaya cepat naik, kalau enggak setannya kenakan, setuju katakan. Kadang perasaan. Dan di rumah ngerti ya? Perasaanmu salah, dengan suara Tuhan salah, ngawur saudara, itu bahaya malahan. Larinya apa? Kehendak. Tubuh lihat ya, saya pernah ajarkan itu. Tubuh ini hanya pakaian. Semua tulis tubuh ini hanya pakaian. Di tengah ini ada jiwa, ada roh. Kalau perhatikan saya semua, yang di rumah juga. Kalau rohmu gak kuat, ini jiwa yang memimpin, ini bahaya sekali. Jiwamu sering nonton sinetron, dia akan memimpin kamu. Akan memimpin, karena rohmu uncontrol. Tubuhmu hanya melakukan, ikut. Hanya ngikut. Tapi kalau rohmu strong, saudara, di dalam Yesus ya, dalam Yesus, rohmu kuat, jiwamu akan ngerti dan dikontrol. Dan tubuh ini akan ikuti. Begitu Anda mau tidur, tubuh ngomong, Roh Kudus ngomong, jangan tidur. Nah ini, tubuhmu ini akan ikut. Setuju angkat tangan. Kalau rohmu dikuasai kegelapan, setan, dikuasai oleh macam-macam mantra dan sebagainya, jiwamu juga rusak. Meskipun Anda retret sekalipun, kalau Anda tidak izinkan Roh Kudus jamahkan apa? Iblis dalam keadaan apapun, engkau sudah dijamah, disikat terus. Menangan mana yang lebih kuat? Sama seperti Filistin. Jangan takut, serang. Padahal tahu ada tabut Allah. Akhir zaman ini, orang dunia lebih strong, lebih kuat. Sebenarnya nggak boleh. Orang rohani harus lebih kuat, seharusnya. Bukan Anda dipengaruhi, ada yang mempengaruhi, setuju angkat tangan. Harusnya. Amin. Sadrak Mesak Abednego tidak mau menyembah, semua lihat saya. Tidak mau menyembah patung. Dia bilang gini, andaikan kami tidak ditolong sekalipun, kami tidak akan menyembah patungmu. Kenapa? Rohnya kuat, jiwanya kuat, saudara. Mati pun dijalani. Harusnya begini yang dicari Tuhan, harusnya. Maka jangan jual kesulunganmu, ini sudah akhir zaman.
Filistin tetap tahu dia ada Allah di sana. Mereka ngomong, sikat aja. Lah ini lihat, orang yang salah malah lebih kuat. Saya pernah ngomong ya, ada seorang ibu itu ngomongnya pihak suaminya selingkuh. Dipanggil suami malah lebih garang daripada istri, itu hebat. Buktikan. Kenapa? Memang yang dunia ini lebih tidak ngaku malah neken. Harusnya strong yang roh. Nanti katakan amin. Contoh ya, Anda ketemu dukun atau paranormal. Paranormal kan orang tidak normal. Berarti kan baik-baik. Lebih garang daripada orang di dalam Tuhan itu kan salah sebenarnya. Anda lebih takut kan goblok. Anda kan punya Roh Kudus sebetulnya. Kuasa dalam dirimu lebih besar daripada roh dunia. Setuju angkat tangan? Harusnya dia lebih takut sama kamu. Saya pernah ada paranormal, saudara, dibawa ke saya. Dia lihat saya jarak jauh udah gini, ampun. Saya bilang, kok ampun, keluar setan. Kok ampun ini setannya nggak keluar. Jadi dia harus ngerti. Wah, muka saya muncul, keren sekali. Ini actionnya berkali-kali, saudara. Fotonya jadi begini. Jadi ya, ini action ganteng ya, puji Tuhan. Tapi ini action yang kesekian, foto yang kesekian. Ya, perhatikan saya ke depan. Kuatkan hatimu, ini musuh loh. Berlakulah seperti laki-laki, hai orang Filistin, supaya kamu jangan menjadi apa? Makanya banyak, lihat saya ke depan. Kalau engkau di dalam Tuhan, seharusnya orang yang tidak dalam Tuhan kamu tundukkan. Dan kamu bawa ke Kristus sebetulnya. Tapi akhirnya kebalik, kita yang ditundukkan dengan cara dunia, ini kan salah. Akhirnya terjadi tangisan di belakang dan penyesalan. Yesus mati dan bangkit buat kita. Semestinya Anda harus pegang itu urapannya. Kuasanya. Orang lebih takut kutuk daripada firman Tuhan. Kalau Anda di dalam Yesus kuat, kutuk akan jatuh dan hancur dengan sendirinya. Atau Anda tengking. 10. Saya minta semua baca yang di rumah juga yang tempat ini. Pelan-pelan. 1, 2, 3. Orang Filistin. Sehingga mereka melarikan diri masing-masing. Baca. Terus. Lihat saya ke depan semua. Yang tadi 4.000. Begitu tabut Allah datang dari Silo dibawa oleh Hofni Pinehas, mereka berkata gini, kita pasti menang. Maka mereka ngomong gini, bersorak sampai bumi bergetar. Herannya Musa kan menguatkan hati. Serang balik, perang. Meskipun ada tabut, serang. Dan akibatnya, dengar baik-baik saudara. Bukannya Israel menang, makin kalah. Tadi 4.000, sekarang 30.000 orang. Makin kalah. Bukannya menang. Makin kalah. Dan kalau Anda baca ya, nanti sampai habis ya. Sudah tahu tabut Allah ini sudah tahu dicuri, diambil. Hadirat Tuhan dibawa. Ini yang terjadi, dengar hai orang-orang pelayanan yang merasa roh, perhatikan baik-baik. Sudah tahu yang bawa tabut Allah, Hofni Pinehas. Hofni Pinehas anak dari Imam Eli. Dan Hofni Pinehas terkenal, kalau Anda baca nanti cari sendiri, ini PR buat kamu. Dia, meskipun pelayanan yang pertama dia berzina dengan orang lainnya. Yang kedua, mengambil korban dengan kekerasan. Hofni Pinehas. Meskipun tabut Allah itu ada dan berkuasa, ternyata dibawa orang yang tidak kudus atau najis, nggak ada gunanya, tetap nggak ada kemenangan. Nggak ada. Ini yang terjadi. Makanya jangan menelikung janji Tuhan, jangan menelikung kemuliaan Tuhan. Tetap tidak bisa. Dan orang ngomong, harusnya kan menang. Anda lupa yang bawa ini tidak holy. Tabutnya sih kuasa Tuhan holy. Makanya kok pelayanan, dengar baik-baik, Anda harus ngerti senangkan Tuhan. Ini makanya banyak, maaf ya, carut-marut daging dan roh nyampur. Akhirnya nggak ngerti Tuhan ngomong. Hofni Pinehas mati. Kalau Anda baca nanti story-nya, dengar baik-baik. Tabut Allah dirampas, pindah Filistin. Eli mendengar keramaian, ya saya tutup aja lah, wis cukup lah, saya rasa ini teguran dari Tuhan cukup lah. Perhatikan baik-baik. Imam Eli dengar keramaian, dia bilang, ada apa rame-rame? Orang yang datang dari pertempuran ngomong apa? Hofni bilang gini, di mana anak-anakku, gimana kabarnya? Dia ngomong,
anak-anakmu, Hofni dan Pinehas, mati. Dan ya ini yang paling membuat Eli mati juga, saudara. Kenapa? Tabut Allah dirampas. Eli jatuh dengan leher patah. Karena terlalu gendut. Yang membuat dia mati atau shock bukan anaknya mati. Karena anak itu ditegur berkali-kali. Tapi Eli tidak, saya kamu selesai. Yang ditegur siapa? Samuel. Imam Eli ngomong, Tuhan ngomong apa sama kamu? Ngomong yang jelas. Samuel kan segan karena dia senior. Akhirnya ngomong, tak dengan teliti. Saudara. Anak-anakmu kamu gak tegur seperti kamu. Akibatnya semua saudara, jabatan berhenti. Kalau Anda tidak tegur anakmu hidup dalam dosa, Anda tidak tegur, menyepelekan, itu saya kasih tahu. Hidupmu juga sama. Saya percaya dengar khotbah ini, Anda kok merinding Pak, baik, supaya sadar. Lagi pula tabut Allah dirampas, ayat yang ke-11, dan kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Lihat saya ke depan, saya mau tunjukkan satu hal, dengar saya ke depan. Meskipun tabut Allah hadir dan mereka ada semangat tadi, kita menang, haleluya, ternyata kalah saudara. Kenapa? Mereka harus terima kenyataan ini. Filistin malah di atas angin. Buktinya kita menang meskipun ada tabut dirampas. Begitu dirampas tanpa dibawa orang. Tabut ini menunjukkan kekuatannya. Hadirat Allah. Patung Dagon disikat semua. Saya kasih tahu. Hadirat Tuhan atau kuasa Tuhan. Tanpa orang bawa pun tetap bekerja. Masalah yang bawa ini unholy. Meskipun pelayanan. Tapi banyak saya kasih tahu saudara. Ini dosanya gak karu-karuan. Dagon jatuh, ditegakkan lagi malah pecah, patah. Saya tahu, borok muncul. Mereka kaget, loh kok kita kena masalah, padahal tadi dibawa kita menang. Dia lupa saudara, yang bawa ini loh. Orang pelayanan kalau engkau enggak holy, kamu pelayanan tidak menerima berkat, malah terima hancur kutuk saudara. Itu yang bahaya. Engkau nyepelekan, oh nanti kan Tuhan ngerti, malah hancur. Maka dengar, pelayanan jangan pakai utakmu, roh. Banyak orang pintar melayani, tapi belum tentu sepakat dengan Tuhan, berkenan. Pak, utak kan dipakai Tuhan, iya. Ada batasnya, iman tanpa batas, setuju angkat tangan. Makanya kadang-kadang dengan ini kita sombong. Sombong. Tabut Allah disingkirkan, sombong. Saya tahu ya, dengar saya baik-baik. Begitu ini katakan tabut Allah. Begitu tabut Allah dibawa ke Filistin, dia menunjukkan kuasa dari hadirat Tuhan, kuasa Tuhan. Orang-orang kena borok, mereka ngomong, dari mana kita kena masalah? Tabut Allah di sini. Tabut Allah, perhatikan saya, itu holy. Ditaruh di tempat yang tidak kudus, dia akan reaksi. Saudara. Makanya dengar, Tuhan, dengar baik, Roh Kudus tidak akan pernah tahan dengan orang di dalam dosa. Tidak akan pernah. Pelayanannya masih sedagingan, tidak akan tahan. Pelayanannya pelayanan, tapi tidak tepat sasaran. Kenapa? Tidak bisa menghargai apa yang Tuhan mau. Tidak bisa. Anda harus ngerti, contoh saya pernah tegur, orang melayani. Saya bilang, kalau Anda melayani pujian, bukan, melayani pujian, bukan yang lagi tren, bukan. Tanya Tuhan pujiannya apa. Oh ini lagi tren, no. Hadirat Tuhan harus pimpin kamu, bukan kamu mimpin hadirat Tuhan. Tidak bisa. Saya ini gak marah, saudara. Panggilan saya memang begini. Muka serem ya begini modelnya terus. Saya dulu gini. Tidak pernah berubah. Ya, dengar baik-baik. Di Filistin, Dagon jatuh dan sebagainya. Banyak masalah di sana. Lalu mereka ngomong gini, yang mendatangkan masalah kita kena ini adalah tabut Allah di antara kita. Sudah tahu tabut Allah itu? Kerennya saudara. Dinaikkan di lembu yang baru dan kereta yang baru. Dan dia punya keren dia. Perhatikan baik-baik. Dia bisa begini, berkata begini. Kalau lembu ini lurus, berarti ini masalahnya dari tabut Allah. Tapi kalau dia belok kanan, belok kiri, berarti bukan dari dia. Dan saya kasih tahu saudara, apa yang terjadi? Itu lembu dilepas. Tabut Allah ditaruh di kereta yang baru. Jalan lurus ke Bet Semes. Dan bilang, oh ini. Lembu itu gak ngerti apa-apa, tapi karena ada hadirat Tuhan, binatang pun dipimpin. Saudara. Dan jalan lurus.
Itu Filistin lihat, lurus ke Bet-Shemesh. Di Bet-Shemesh orang-orang mati. Berapa? Kenapa? Mereka mengintip tabut di dalamnya. Makanya jangan coba-coba Anda, maaf ya, pingin tahu apa yang Tuhan mau. Tenang wae, santai wae. Maaf ya, sok pinter, jangan. Tabut Allah itu hilang, yang Eli mati, itu Israel tanpa tabut. Kematian rohani terjadi. Sama seperti kita semua yang pelayanan juga. Kalau tabut Allah dirampas sudah tanpa pimpinan Tuhan, mati roh terjadi. Hofni Pinehas yang bawa. Maka saya bilang dalam nama Yesus, coba Anda seperti kemarin sebenarnya. Miliki marah ilahi yang saya sampaikan pesan Tuhan. Supaya Anda paham, ini setan apa yang menyerang hidupku begini. Miliki marah ilahi, kenapa hidupmu begini terus? Kenapa hidupmu banyak masalah? Miliki marah ilahi. Bukan marah sama Tuhan, bukan marah sama orang. Marah ilahi. Kenapa Tuhan? Aku mau berubah, itu marah ilahi saudara. Kudus. Yang di rumah ngerti angkat tangan. Tabut Allah kalau tidak ada saudara, pimpinan siapa? Daging. Kalau saudara story-nya, perhatikan saya semua, perhatikan. Begitu dibaca, saudara tahu yang ngambil kembali Daud. Daud punya salah loh Daud itu sebetulnya. Salahnya apa? Dia siapkan kereta yang baru, tepat semuanya diservis dengan baik. Kereta baru semuanya saudara. Itu tabut dinaikkan. Semuanya baru. Begitu jalan tergelincir, siapa yang pegang tangan itu? Tabut Allah waktu tergelincir miring. Uza. Dan Allah sambar Uza. Mati. Daud marah saudara. Ternyata salah membawa. Makanya lihat semua, tak kasih tahu pesan Tuhan. Kalau engkau bawa tabut Allah, hadirat Tuhan dalam hidupmu, jangan mau Tuhan. Ternyata salah bawa. Kenapa? Begitu benda, lihat saya ke depan. Begitu bendanya sama, yang tadi Uza mati ditaruh di rumah Obed-Edom. Obed-Edom diberkati 3 bulan tanpa berhenti. Bendanya sama, hasilnya beda. Bukan engkau sama-sama melayani, kenapa dia begitu, saya begini? Karena salah bawa. Ini Anda harus peka, saudara. Uza mati, taruh rumah Obed-Edom, diberkati. Melimpah. Beda hasil. Sama melayani Yesusnya, tapi beda hasil. Satunya ngawur, satu dalam pimpinan Tuhan, bisa jadi. Dan dengar baik-baik. Begitu Daud sadar, di rumah Obed-Edom diberkati. Saya tahu Daud akhirnya membawa dengan kebenaran Tuhan. Tahu? Digotong, bukan taruh di kereta. Kenapa ada gelang-gelang? Itu untuk digotong, bukan ditaruh. Meskipun kereta baru, tapi cara membawa baru salah. Meskipun itu pelayanan baru, persekutuan baru, cara membawa hadirat Tuhan salah semua. Kematian rohani terjadi. Jadi dalam persekutuan samberi petir terus sampai rambut jeprak semua mungkin naik, sambar terus. Nah, ini kan perjanjian baru. Mati roh. Dan dengar ya, syaratnya digotong saudara, ini sebelum saya tutup, perhatikan baik-baik. Setiap 6 langkah berhenti. 6 langkah. Jadi 6 langkah ya, saya praktekkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 berhenti. Mempersembahkan korban dan sebagainya, jalan lagi. Coba Anda bisa bayangkan, dari Bogor umpamanya ke Surabaya. 6 langkah berhenti. Kita kadang-kadang ngomong, nyampainya kapan Tuhan? Makanya jangan instan. Nangkep gak? Gak nangkep ya keterlaluan. Setiap 6 langkah berhenti, makanya banyak Tuhan, cak mulutnya. Jadi, kayak masalah. Kenapa? Cara mbaknya salah, minta izin bodoh nih gini. Anda ngomong, saya nggak lihat lagi, jangan nonton lagi, percaya saya, jangan nonton. Tapi dengar baik-baik, setiap 6 langkah, begitu 6 berhenti. Coba Anda bisa bayangkan ya, dari sini sampai Surabaya, nyampe nya kapan? Pikir sendiri. Setiap 6 langkah berhenti. Nyembah lagi, bangun lagi, bawa lagi. Jadi Filistin, perhatikan baik-baik. Perpindahan tabut ini juga ada sejarahnya saudara. Dari
dari Imam Eli yang tadi dari Silo, Hofni Pinehas, jalan Filistin dan terus Bet-Shemesh dan sebagainya. Daud ambil kembali. Dengar semua orang melayani. Jangan bawa tabut dengan keliru. Hidupmu tidak diberkati. Terus. Amin. Harga itu jangan pakai ini. Kesuwen sambar petir. Maka dalam nama Yesus. Dengar ya, kadang-kadang kita ini dipimpin Tuhan tapi kenapa saudara? Berontak. Ya apa enggak? Karena kita pikir terlalu rumit sih Tuhan. Padahal ada lagi apalagi yang ngajarkan begini. Ikut Yesus itu santai wae. Ya memang saya ajarkan santai wae, betul. Anda ingat saya sering ngomong santai wae. Kenapa? Biar Tuhan yang pimpin, bukan kamu yang pimpin. Nah waktu Tuhan pimpin, dagingmu berontak. Kenapa? Daging tunduk dalam roh itu pasti. Makanya kuat-kuatan. Mana yang lebih kuat? Kok nggak mau tunduk? Ya udah. Roh harus nomor satu, harus hidup. Tepuk tangan bagi Yesus. Nanti katakan amin. Ini yang saya ngomong saudara. Imam Eli akhirnya mati. Betul tepat seperti nubuatan Samuel. Papanya Imam Eli menegur Hofni Pinehas tidak dengan keras. Maka jangan anggap santai atau jangan anggap enteng dosa. No. Itu membuat kematian rohani terjadi dulu, baru kematian fisik. Bertobatlah malam ini. Bertobat. Ya, Pak saya udah pelayanan. Tuhan nggak lihat pelayananmu. Tuhan lihat hatimu. Saya kalau ketemu Tuhan, Tuhan pernah dari dulu ngomong sama saya begini. Nubuatanmu tidak akan menyelamatkan engkau. Tapi aku lihat hatimu. Makanya jaga hati ini, haleluya. Ada amin. Jadi nubuatan terjadi, hebatnya enggak saudara. Ya menghindar. Seperti Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ngerti ya? Dia menghilang, tidak langsung gini. Ayo siapa lagi? Ngemeceng, haleluya nggak bisa. Anak Tuhan itu begitu. Ini saya kan dalam Yesus holy. Tabut Allah bisa dirampas. Hadirat Tuhan dalam hidupmu bisa dirampas. Sehingga apa? Engkau mengalami kematian rohani. Perjanjian lama dengan perjanjian baru, perhatikan, itu saling berkait. Old Testament and New Testament ini apa? Shadow, Old Testament. Bayangan dari perjanjian baru. Jadi dengar, bukan mati fisik, mati roh. Kalau Anda pengen mujizat Tuhan, perhatikan sekali lagi. Hargai hadirat Tuhan dalam dirimu. Setuju angkat tangan. Percaya katakan amin. Jadi kadang-kadang orang dunia malah lebih strong. Bisa tahu salah, ayo gak bisa. Saya kedapatan kamu bohong. Enggak. Itu hanya akal-akalan. Kenapa? Dia tahu salah saudara. Daripada ketahuan ngotot. Nah ini dunia lebih kuat. Bila perlu nama Tuhan dipakai saudara. Dalam nama Yesus, sumpah. Keren. Tangannya doang, sumpah. Kenapa? Jiwanya lebih kuat. Tahu salah dia menutupi. Ini namanya mati rohani. Ya pora. Yang di rumah, nanti angkat tangan. Sumpah pun dipakai. Yesus maha tahu. Ngomong pakai nama Yesus, langsung semua diem. Wah, iya ya sudah. Tapi Tuhan maha tahu. Manipulasi terjadi. Hofni Pinehas mati. Maka saya bilang, saudara, bukan masalah tabut Allah yang gak ada kuasa. Begitu dia ditaruh di Filistin, hadirat Tuhan. Kuasa Allah memunculkan siapa itu urapan Tuhan. Bagaimana urapan Tuhan. Dewa dihancurkan. Yang bawa gak kudus sih. Makanya Israel ngomong, pasti kita menang dari Silo. Nyatanya tambah kalah. Makanya bayar Tuhan, wah kita pasti oke nih. Datang ini haleluya. Ternyata tambah kalah. Kenapa? Karena engkau tidak holy sungguh-sungguh. Anda berpikir menang malah ambles loh. Kok tambah kalah Tuhan? Kok tambah bangkrut? Dan ngomong kamu masih belum lurus hatimu. Mateng kok. Halo? Nggak dikatakan nama di rumah. Aku udah doa puasa Tuhan. Di Ungaran, di Immanuel. Semua doa. Di Mars, planet matahari. Kuat. Kalau tidak holy tetap tidak ada efek. Ini bukan soal urusan hamba Tuhan sama kamu atau siapapun yang mentoring kau. Tapi dirimu apakah dalam Tuhan itu holy.
Yang repot nyala nambah tahun. Karena dia nih, wah rapot tambah. Kalau nama Yesus, sadarlah dan bertobatlah. Tepuk tangan bagi Yesus. Bagi berdiri semua, cukup. Habis itu pulang. Angkat kedua tanganmu semua. Yang di rumah juga. Firman gak usah panjang-panjang, yang penting praktekkan. Panjang-panjang malah mumet nanti. Ya, tadi saya lihat Kang Duta sama goyangnya haleluya. Sekarang kok jadi diam, bagus. Nanti goyang sendiri di rumah lah. Tas keren sekali, coba sekali-sekali di rumah ya. Baik. Ya, ada amin. Semua tepuk tangan bagi Roh Kudus sekali lagi. Tutup mata semua, angkat kedua tanganmu. Tutup.